Fitrah, Forum Ikatan Silaturahmi Alumni HKPI SMA 2 Cimahi, Kang Irwan yang telah hadir, terima kasih. Dan juga kepada pemateri kita yang sangat luar biasa, kepada Kang Sob, terima kasih telah hadir pada pagi hari ini, serta seluruh peserta yang walaupun saya wajahnya belum lihat nih ya, tapi di sini ada Teh Sahara, ada Teh Nisa, ada Teh Nia, Masya Allah, ada Teh Hilmi, luar biasa. Halo semuanya. Ada Teh Azari, luar biasa. Terima kasih yang sudah menemani saya pada pagi hari ini, menampakkan wajahnya cerah sekali, ceria sekali ya. Ya, saya ingin menyapa seluruhnya. Terima kasih sudah bergabung pada pagi hari ini. Semoga keceriaan kita senantiasa terus bisa memberikan manfaat dan juga memberikan semangat juga, mengeluarkan semangat juga kepada yang lainnya. Baik. Amin ya. Amin ya, baik. Selamat datang dalam acara Ikatan Fitrah. Intensif kajian dan silaturahmi Ramadan bersama Fitrah. Bukan ikatan cinta aja yang viral ya, tapi ikatan Fitrah juga harus viral dong. Teman-teman semua harus posting nanti bombastis di semua media sosial teman-teman buat ajak seluruh sahabatnya, keluarganya untuk bergabung. Dan ini merupakan episode pertama dari rangkaian 5 episode yang tentunya nggak boleh dilewatin. Ya, karena semuanya spesial, semuanya luar biasa. Ya, jadi jangan lupa di-share ke semuanya. Dan untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, kita akan sama-sama membuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya untuk menambah keberkahan kita, seperti tradisi yang sudah selalu kita laksanakan, kita akan sama-sama bertilawah yang akan dipimpin oleh saudara Raffi ya. Oke, apakah sudah ada? Ada Teh. Raffi sudah standby? Oke, silakan Kang Raffi, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Buat teman-teman yang juga mau baca, bisa dibuka Qurannya, surat Al-Falaq ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulan yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatil yukhrijal ladzina amanu wa amilus sholihati minad dhulumati ilan nur wa may yu'min billahi wa ya'mal sholihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Shadaqallahul adzim. Ya, Shadaqallahul Azim. Terima kasih kepada Kang Raffi yang telah memandu tilawah kita pada pagi hari ini. Semoga memberikan keberkahan yang luar biasa ya. Di hari ke-6 Ramadan, saumnya semoga lancar dan semoga kedepannya juga lebih lancar lagi ya. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin menyapa lagi nih teman-teman semua. Ternyata hari ini kita kedatangan beberapa guru kita yang sangat luar biasa. Ada Pak Agus. Assalamualaikum Pak Agus. Iya, kemudian juga ada Ibu Ira. Assalamualaikum Bu Ira. Nah, dan ada juga nih seorang guru yang luar biasa, ada Bu Sani. Assalamualaikum Bu Sani. Nah, ini guru-guru kita yang hebat ya dari SMA 2 Cimahi ya. Luar biasa pada pagi ini, dan kita juga masih menantikan kedatangan para guru-guru kita semua. Dan saya juga ingin menyapa bahwa hari ini bukan hanya dari SMA Negeri 2 Cimahi saja ya, tapi ini memang acaranya adalah untuk umum, untuk semua yang selalu semangat belajar ya. Oke, kalau begitu kita selanjutnya akan lanjut ya ke acara berikutnya, yaitu akan ada sambutan dari Ketua Fitrah SMA 2 Cimahi, yaitu kepada Kang Irwan, dipersilahkan. Baik, makasih Teh. Kedengaran suara saya Teh? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiru bihi kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, selamat pagi Akang Teteh dan Bapak Ibu guru, dan tentunya bisa disebut
Kang Sob gitu. Tentunya kita udah nggak asing lagi dengan beliau, dan juga dari luar, katanya ada tadi dari luar Semandua Cimahi gitu ya. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul dalam acara Ikatan Fitrah ya. Intensif kajian dan silaturahim Ramadan bersama Fitrah. Jadi ini kajian hanya salah satu rangkaian acara ya, Teh, dari banyak rangkaian acara Ikatan Fitrah gitu. Nanti juga insya Allah bakal ada bagi-bagi hadiah, mungkin bagi-bagi takjil juga ya. Dan semoga kita bisa ngikutin acara ini sampai akhir gitu. Karena apa? Karena ini adalah acara yang panjang, kajian ini adalah acara yang akan dilaksanakan insya Allah setiap minggu ya, dengan tema yang berbeda-beda gitu. Jadi semoga Akang Teteh, Bapak dan Ibu yang hadir di sini bisa ikut semua rangkaiannya gitu. Di mana nanti akan dilaksanakan setiap minggu dengan tema yang berbeda-beda. Insya Allah hari ini dengan tema ilmuin amalin ya, dengan akan disampaikan oleh Kang Sob gitu. Kemudian nanti tanggal 25 April masih tentang ilmu juga, berkahnya ilmu dicerminkan akhlak. Yang ketiga nanti identik dengan Quran tanggal 2 Mei. Kemudian 9 Mei nanti juga ada tentang pedang dan perisai Ghazwul Fikr, tentang perang pemikiran. Nah, nanti ada satu lagi setelah Lebaran dengan tema visi pernikahan gitu ya. Ini mungkin agak nyeleneh juga ya kayaknya, ya memang paling cocok setelah Lebaran itu temanya ya. Mungkin kode juga nih Akang Teteh panitia, kayaknya setelah Lebaran bakal ada undangan gitu ya. Ya kita tunggu aja kabar baiknya. Mungkin sekian sih dari saya, Kang Teteh. Semoga acara ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga bisa jadi salah satu kegiatan pengisi Ramadan kita ya, yang gak kerasa udah hampir seminggu aja bulan Ramadan. Oke, mungkin sekian dari saya. Semoga lancar acaranya, bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang telah memberikan sambutannya, dan juga tadi Akang Irwan ini udah ngasih beberapa bocoran ya. Jadi hari ini katanya bakal ada door prize. Wow. Jadi teman-teman harus stay tune sampai nanti kita insya Allah sampai sekitar jam 11 ya, sampai menuju zuhur. Jadi harus standby supaya siapa tahu dapat door prize yang luar biasa. Insya Allah door prize-nya nggak kaleng-kaleng ya. Insya Allah bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai nih di mana ya, bukan di akhir ya, tapi di inti dari kajian kita pada pagi hari ini, di Ikatan Fitrah pada pagi hari ini. Dan sebelumnya, seperti yang saya sampaikan, ini adalah episode 1 dari 5 episode tadi yang sudah disebutkan oleh Kang Irwan ya. Dan tema kita pagi hari ini adalah ilmuin amalin. Weh, itu udah kekinian banget tuh judulnya. Udah kece lah pokoknya ya. Jadi kita juga sudah menyiapkan nih seseorang yang sangat spesial ya, kece abis, yang sudah akan siap untuk sharing sama teman-teman semua dengan semangat yang luar biasa. Tapi sebelum saya perkenalkan, boleh dong kita kenalan dulu lebih lanjut ya. Maksudnya sebelum saya present nih, kita kenalan dulu lebih lanjut. Boleh mungkin sambil di-share teteh-teteh atau akang panitia terkait siapakah beliau. Pasti udah tahu sih kayaknya. Soalnya ini pemateri kita ini sangat, nah ini dia, sangat terkenal ya. Ini adalah sosok yang luar biasa. Yang saya juga cukup kenal dengan beliau dan yang saya tahu beliau adalah seorang pembelajar seumur hidup yang sangat luar biasa. Takkan Taksai, cara bacanya benar nggak ya? Ya, ini dia Kang Sob, atau biasa nama lengkapnya adalah Muhammad Sobirin, dan beliau lahir di Purwakarta. Wah, 19 April besok ya. Masya Allah, boleh nggak ucapin sekarang nih Ustaz? Luar biasa, siap-siap ya yang mau ngasih hadiah ya, yang mau ngasih doa, boleh banget ya. Rumahnya jelas di sini ada rumahnya? Oh nggak ada, rumahnya nggak ada di sini, nggak disebutin ya. Tapi ada nomor teleponnya, mungkin bisa nanti kirim-kirim sesuatu, karena kita tahu nih warna kesukaannya adalah biru sama coklat. Nah, bisa disiapin hadiahnya ya. Panitia mungkin bisa disiapin hadiahnya. Oke, aktivitas beliau saat ini, beliau adalah seorang direktur Indonesia Juara Foundation, dan hobinya luar biasa ya, membaca apa saja. Wah, berarti bacaannya banyak, pasti buku-bukunya juga luar biasa. Bisa sharing-sharing tentunya ya. Dan beliau menikah dengan seorang wanita yang luar biasa bernama Umi Dede Wati Sumiati dengan 2 orang putri, Teteh Kansa dan Dede Iza.
Dan di sini juga ada nomor telepon dan emailnya, bisa teman-teman hubungi. Dan moto beliau ini saya suka sekali ya, nikmati saja prosesnya. Karena yang namanya proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi setuju banget sama motonya dari Kamsop ya. Oke, selanjutnya mungkin ada lagi nih yang mau kita tampilkan. Nah, ini adalah beberapa latar belakang pendidikan beliau. Luar biasa sekali ya teman-teman semua. Beliau ini mengenyam pendidikan sarjana di IKIP Bandung. Teman-teman itu masih belum zamannya UPI ya. Mungkin di sini ada beberapa alumni atau yang mau masuk UPI. Ini dulu namanya IKIP ya. Kemudian yang kedua, beliau pasca sarjananya di Universitas Islam Nusantara dengan mengambil bidang pendidikan ya. Dan yang terakhir saat ini sedang masih melanjutkan pendidikan sebagai seorang mahasiswa di S3 Ilmu Pendidikan Sekolah Pasca Sarjana Uninus. Ya, kita doakan semoga perjalanan pendidikannya dilancarkan ya, Ustadz ya. Dan beberapa sertifikat dan juga pembelajaran yang luar biasa di sini ada banyak sekali ilmunya. Tentunya Kamsop ini tidak akan pernah segan ya untuk membagi ilmunya, insya Allah dengan teman-teman semua. Di situ ada, kayaknya ada saya di situ ya. Aduh maaf ya jadi nggak fokus. Oke, selanjutnya. Nah ini juga beberapa mungkin yang kita lihat sepak terjang beliau ya. Buat yang sudah berkenalan dengan beliau ataupun yang belum, nah, kita sama-sama bisa melihat di sini dari mulai tahun 1999 ya. Oh sebelumnya beliau juga mengabdi di SMP Nurul Hikmah Ciwaruga. Nah daerah Ciwaruga nih, disapa dulu daerah Ciwaruga. Kemudian juga dari mulai tahun 1999 sampai sekarang mungkin ya, beliau memang cukup aktif di bidang pendidikan. Ya. Dan kemudian saat ini seperti yang kita tahu, sebelumnya di tahun 2010, dari 2009, sudah bergabung di HRD Rumah Zakat, kemudian terus sampai saat ini menjadi Direktur Indonesia Juara Foundation, dari tahun 2017 sampai sekarang atau present ya. Oke, itu kita sudah kenalan sama Kang Sop. Nah, untuk Kang Sopnya saya mau cek dulu nih apa sudah bisa disapa nih Kang Sop. Assalamualaikum Kang Sop. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya Kang Sop? Boleh ya, mungkin kita panggilnya Kang Sop ya. Iya, boleh ya kita panggil Kang Sop karena biasanya biar lebih dekat akrab gitu ya manggilnya Kang Sop. Atau kalau mau manggil Ustadz boleh. Manggil Bapak boleh nggak? Bapak. Asal jangan manggil Teteh aja. Oke, siap. Nggak akan manggil Teteh itu mah buat Zihni, Ustadz. Teteh Zihni ya. Tapi kalau buat Kang Sop kayaknya akan aja cukup ya. Kalau AA mungkin punyanya istri ya, AA ya. Oke, teman-teman maaf ya kalau misalnya di sini heboh sekali karena menurut saya harus disemangati. Maksudnya kita tuh pagi-pagi harus semangat gitu ya, harus ceria wajahnya gitu ya. Nah, Kang Sop, gimana koneksi aman nih Kang Sop? Kayaknya putus nyambung Ji. Kayak kita. Aduh. Loh, gimana ya? Gitu ya, seperti hubungan gitu ya, putus nyambung. Tapi nggak apa, insya Allah tetap lancar ya nanti kita tetap pantau. Kalau ada gangguan atau apa, insya Allah tidak ada gangguan ya, semua aman. Baik, untuk hari ini kita langsung saja sudah siap semua untuk langsung mendengarkan sharing dan juga ilmu yang luar biasa dari Kang Sop dengan judul keutamaan merencanakan amal setelah ilmu. Ilmuin kemudian amalin ya. Kepada Kang Sop, saya persilahkan. Mangga, Kang Sop. Ya. Oke, sepertinya memang ada sedikit kendala, tidak apa-apa ya, namanya juga menggunakan virtual, itu adalah hal yang harus kita maklumi. Nah, yang saya dapat itu ya teman-teman, mungkin sambil kita menunggu Kang Sop ready ya, jadi selama pandemi ini mungkin banyak hal yang diajarkan kepada kita ya, termasuk bagaimana kita bisa memaklumi berbagai keadaan ya. Seperti pagi hari ini tidak mengurangi semangat ya. Oke, gimana kita cek lagi nih Kang Sop, sudah bisa bergabung kembali? Cek sound. Kedengaran nggak? Cek sound. Kedengaran, alhamdulillah kedengaran. Oke, kedengaran nggak di sini?
Alhamdulillah kedengeran Ustadz, tapi kayaknya agak sedikit putus-putus. Oke, Dan untuk mungkin operator, nggak apa-apa. Ya, oke. Sambil menunggu Kang Sob ready nih sinyalnya, teman-teman semua, ayo dong boleh dinyalain kameranya, boleh diperlihatkan wajahnya, Masya Allah, ketemu sama teman-teman secara virtual tuh rasanya apa ya, bahagia dan menurut saya berharga gitu, karena di zaman yang seperti ini agak susah kita mau ketemu. Jadi kalau lihat teman-teman, Masya Allah, ketemu guru-guru yang luar biasa dari SMA 2 Cimahi, silaturahmi sama teman-teman kita semua, dan juga sama teman-teman di Bandung dan Cimahi. Oke, kita cek lagi Kang Sob, gimana Kang Sob? Oke, sepertinya masih belum bisa ya. Nggak apa-apa. Mungkin di sini ada yang mau menyumbang lagu dulu untuk mengisi kekosongan, atau ada yang mau stand up komedi, atau ada yang mau, oke, ya baik, kita cek lagi ya sekali lagi. Oke, Kang Sobnya lagi masuk, proses masuk teman-teman. jadi udah pindah. Alhamdulillah. Aman ya, Ustadz? Aman. Asal jangan pinnya. Jadi ini memang laptopnya rada rewel. Jadi kalau ada yang show atau dipin, pindah-pindah dan sebagainya tuh suka keluar mendadak ini. Oke. Jadi udah aman, alhamdulillah. Di sini saya bisa mendengar suaranya lancar dan clear, aman, Ustadz Sobirin? Oke. Aman. Iya, baik. Kalau begitu waktu sudah tepat, saya persilakan. Silakan, Kang Sob. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Suara saya aman terdengar ya? Tangannya coba. Oke. Baik. Terima kasih. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita hari ini kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu event, satu agenda yang mudah-mudahan bermanfaat mengisi Ramadan kita, karena sebenarnya mengisi Ramadan yang terbaik itu adalah dengan Al-Quran. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau itu menutup semua kajiannya dan mengganti dengan fokus dengan hanya Al-Quran. Jadi mudah-mudahan ini pun selingan dari tilawah Al-Quran kita. Jangan terlalu berburu banyak materi keilmuan tanpa kita kemudian memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Pertanyaan sederhananya adalah sudah berapa juz Al-Quran yang kita baca hari ini? Hari ke-6 ini sudah khatam atau belum? Ya. Hari ke-6 ini apakah kita sudah menyelesaikan targetan-targetan kita atau belum? Karena apa? Karena kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dan itu eksplisit. Ya, itu eksplisit. Artinya disebutkan dalam Al-Quran dan tidak perlu kita capek-capek, kita susah-susah mentafsirkan. Ini maksudnya apa ya? Ya maksudnya adalah perbanyaklah diri kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan pertama kalinya. Kemudian juga Al-Quran juga dicek bacaannya oleh malaikat Jibril setiap malam di Ramadan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam konteks inilah maka teman-teman sekalian, dan saya hormati guru-guru yang hadir, ada beberapa guru tadi yang saya ingat tuh Bu Ira, Pak Agus, kemudian Bu Sani, ada tambahan lagi nggak? Mudah-mudahan ada ya. Ini merupakan bagian yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kajian-kajian kita kejar, tapi kita lupa untuk tilawah Al-Quran. Kajian-kajian kita kejar, tapi kita lupa untuk mengkhatamkan Al-Quran. Karena Imam Syafi'i rahimahullah,
itu menghatamkan Al-Quran selama Ramadan tidak kurang dari 60 kali. Artinya, sehari beliau menghatamkan 2 kali. Emang mungkin sehari mau khatam 2 kali? Sangat mungkin. Kenapa? Karena kalau kita nyetel murattal pun, dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, bukan Al-Fatihah dan An-Nas ya, tapi Al-Fatihah sampai An-Nas, itu apa? Itu 10 jam lamanya. Ya. Kemudian kalau 10 jam, tambah 10 jam, 20 jam, ada 4 jam untuk apa? Untuk berinteraksi dengan orang lain, kemudian mengurusi hal-hal yang di luar Al-Quran. Apalagi kalau posisinya kita hafal Al-Quran, maka itu akan lebih mudah lagi, itu akan lebih cepat lagi, itu akan lebih efektif dan efisien berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, judul yang diberikan oleh panitia ini memang kekinian ya, ilmu in, amal in. Walaupun saya ada koreksi dikit mungkin ya panitia. Ilmu itu in, betul. Tapi amal itu out. Ya, bukan in. Jadi ilmu in, amal out. Ya, sama seperti hadirin hadirat. Hadirin itu yang di dalam, hadirat itu yang di luar. Ya. Hadir itu datang, in itu di dalam, berarti hadirin di dalam. Hadir itu datang, out itu di luar, berarti hadirat di luar. Itu mah beda ya konteksnya. Itu mah konteksnya bahasa Arab, hadirin, hadirat, hadir. Jamak dari jamak dari laki-laki, hadirin. Kalau hadirat itu jamak dari perempuan. Nah, ini amalin, ilmuin, amal out. Jadi kita harus menunjukkan bahwa amal yang kita keluarkan, amal yang kita ciptakan, amal yang kita deklarasikan itu adalah bentuk dari ilmu yang masuk ke dalam diri kita dengan benar. Gitu. Karena kalau amal amalin, kita nggak ada outnya, nggak ada penyalurannya. Dan kita tahu persis bahwa amal itu cerminan ilmu. Seseorang beramal itu memperlihatkan kedalaman ilmunya. Contoh, sebuah amal itu berupa keputusan. Maka sebuah keputusan menunjukkan kedalaman ilmu seseorang. Nah, kesempatan yang berbahagia ini, Asob ingin sharing bagaimana posisi ilmu dan amal dalam agama kita. Kemudian, bagaimana caranya supaya ilmu ini menjadi fondasi bagi amal, dan amal memelihara ilmu. Karena kalau amal tidak memelihara ilmu, maka perlahan-lahan ilmu itu akan jadi hilang dalam diri kita. Dan yang terakhir, amal-amal apa saja yang harus kita lakukan sebagai amal unggulan di bulan Ramadan. Karena setiap momentum pasti ada amalnya. Dan setiap amal pasti ada momentumnya. Contoh, ketika amalan puasa itu momentumnya Ramadan. Amalan zakat itu momentumnya haul. Ya. Amalan haji itu yang momentumnya di bulan haji. Jadi teman-teman sekalian, kita akan bahas itu sedikit dan selebihnya kita akan banyak ngobrol-ngobrol nih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin menyampaikan masukan dan sebagainya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat 19 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Maka ketahuilah, ilmuilah, fa'lam ya. Ilmuilah annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Wastaghfir lidzambik, dan mohonlah ampun atas dosa-dosa kalian. Kemudian dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila sujudu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi, hai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian tafassahu fil majalis, berlapang-lapangan dalam majelis. Jadi ini konteksnya kalau kita ketemu dalam majelis yang offline, maka kita harus berusaha memberikan tempat kepada orang-orang yang datang belakangan.
Kemudian ayat itu ditutup dengan yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Jadi begitu tinggi kedudukan orang-orang berilmu dalam Islam. Penghargaan orang-orang untuk orang-orang berilmu dalam Islam begitu tinggi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal anbiya lam yurathu dinar wala dirham. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan kepada kalian dinar dan dirham. Dinar dan dirham itu simbol dari dunia. Sebagaimana orang hari ini begitu banyak yang menjadi penyembah uang, ya, menjadi penyembah rupiah. Rasul juga mengatakan begitu. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan kepada kalian dinar dan dirham. Innama warithu al-ilma. Ya. Sesungguhnya mereka itu mewariskan ilmu. Jadi yang menjadi warisan para nabi itu adalah ilmu. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk ilmu itu disimpan di dadanya para ulama. Makanya ada hadis yang lain, ya, al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris nabi. Karena yang diwarisi oleh mereka adalah ilmu. Bukan dunianya. Bukan emasnya, bukan dinarnya, bukan dirhamnya. Kemudian faman akhadha bihi akhadha bihaddin wafir. Ya. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah memperoleh keberuntungan yang banyak. Jadi, teman-teman sekalian, kita harus kemudian secerdas Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali itu ketika terjadi dialog keutamaan ilmu dan harta, beliau itu banyak banget, ya, banyak banget menyampaikan tentang bahwa ilmu itu lebih utama daripada harta. Ilmu itu mudah dibawa, sementara harta sulit dibawa. Ilmu itu menjaga kita, sementara harta kita yang harus jaga, gitu kan? Dan berbagai hal macam-macam gitu yang beliau sampaikan. Ya. Ilmu itu sulit hilangnya, sementara harta itu dalam sekejap bisa hilang. Jadi clear, jelas bahwa ilmu itu penting bagi seorang mukmin. Jelas bahwa ilmu itu menjadi bagian yang harus dimiliki oleh kita. Bahkan kita harus mengilmui, kita harus memiliki ilmu dari syahadatain kita. Fa'lam, maka ilmuilah. Kalau terjemahnya kan fa'lam, maka ketahuilah. Ya. Karena ilmu itu dasarnya adalah pengetahuan. Dan kita tahu persis bahwa pengetahuan itu adalah kumpulan informasi yang tersusun secara sistematis. Itu menjadi pengetahuan. Kumpulan dari pengetahuan menjadi ilmu. Lebih ada formulasinya, ada teorinya. Nah, fa'lam, kita harus memiliki ilmunya terkait dengan syahadat kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena kalau kita tidak memilikinya, maka kita akan berjalan dengan syahadat itu hampa. Bahkan mungkin banyak hal-hal yang membatalkan syahadatain kita, tapi kita tidak memahaminya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wastaghfir li dzambik. Kemudian ada di situ amal. Dan beristighfarlah kalian atas dosa-dosa yang kalian lakukan. Makanya, teman-teman sekalian, ilmu amal. Bukan amal, ilmu. Ilmu yang di belakang amal. Ilmu yang mendahului amal. Ilmu yang membungkus amal. Ilmu yang membingkai amal. Tapi dengan begitu apakah bisa disimpulkan bahwa ilmu lebih utama dari amal? Oh tidak. Tidak. Banyak orang yang mereka banyak ilmunya tapi tidak beramal. Sekolah tapi tidak diamalkan. Bahkan posting time. Mungkin ketika kerja tidak sesuai dengan jurusan ilmu waktu S1-nya. Nah, apakah itu mengkhianati ilmunya? Wallahu a'lam bishawab. Hanya ketika dia mengetahui sesuatu, maka ada kewajiban untuk mengalirkannya dalam bentuk amal. Jadi, ilmu in, amal out. Gitu. Ilmu masuk ke dalam diri kita, amal out dari diri kita. Ya.
Sehingga kemudian kalau kita baca Al-Quran, maka tidak ada jaminan orang berilmu itu kemudian memiliki tiket surga secara secara eksplisit. Ya. Yang ada itu adalah amal. Innalladzina amanu wa amilus shalihat. Ya. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah sebaik-baiknya makhluk. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Jadi luar biasa. Iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Bukan ilmu, amal soleh, tapi iman, amal soleh. Jadi amal soleh itu harus dibingkai oleh ilmu, tapi juga ilmu yang berlandaskan keimanan. Sehingga ketika ditanya mana yang lebih penting, dua-duanya saling komplementer. Ya. Kita kan belajar dulu waktu matematika ya. Saling melengkapi. Orang yang berilmu tanpa amal disebutkan al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Orang yang banyak ilmunya tapi sedikit amalnya, tidak beramal, bahkan seperti pohon tak berbuah. Tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat lebih banyak dibandingkan dengan orang yang beramal. Orang yang beramal itu akan memberikan buah, tamratul, tamrah, buah kepada sekitarnya. Tapi orang yang beramal tanpa ilmu juga bisa tertolak. Ya. Nah, makanya Kang Sob hari ini ingin sharing berbagi dengan satu makalah, ya, satu makalah yaitu keutamaan ilmu dan amal, ya, iqtidaul ilmi al-amal dari Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Jadi beliau menyampaikan ilmu bagaikan seorang ayah, sedangkan amal adalah anaknya. Jadi kalau begitu, sebaiknya memang kita berpikir bahwa amal terbaik itu adalah amal yang ada ilmunya. Amal yang berdasarkan ilmu. Kenapa? Karena ketika ada amal, tidak ada ilmu, seperti ada anak tapi tidak ada ayah. Gitu. Apakah maknanya emang beneran nggak ada ayah seperti Siti Maryam? Bukan. Tapi bisa jadi kemudian ayahnya adalah misalkan anak haram, tidak hasil pernikahan. Ada dia, tapi tidak terjadi akad. Nah, nanti ini bahasanya di periode kelima, di episode kelima dengan Pak Cahyadi. Ya. Jadi, ilmu bagaikan seorang ayah, sedangkan amal adalah anaknya. Ilmu harus dibarengi dengan amal. Kenapa? Karena seorang ayah tanpa anak itu hampa. Jadi, dia tidak dipanggil ayah kalau nggak punya anak. Walaupun sudah menikah. Siapa yang manggil dia ayah kalau nggak ada anaknya? Kan? Ketika ada seorang anak, pasti dia punya ayah. Ya. Makanya ilmu harus dibarengi dengan amal. Tidak bisa kita memisahkan keduanya. Tidak bisa kita mendikotomikan ini lebih utama, ini lebih utama. Tidak. Keduanya harus berhimpun dalam satu himpunan yang solid. Kemudian yang kedua, kata beliau, jangan terpikat untuk beramal selama engkau masih jauh dari ilmu. Dan jangan terpikat hanya kepada ilmu selama engkau masih lalai untuk beramal. Ya. Akan tetapi satukanlah keduanya meskipun sedikit yang engkau peroleh dari keduanya. Ya.
sedikit ilmu dengan sedikit amal akan lebih selamat di kemudian hari apabila Allah Ta'ala mengkurniakan rahmatnya dan menyempurnakan nikmatnya. Mohon maaf, agak tasan. Jadi teman-teman sekalian, jangan terpikat untuk beramal selama engkau masih jauh dari ilmu. Jadi ini ada kisah Imam Hasan al-Basri, seorang tabi'in. Ya. Jadi beliau itu hebat banget. Ya. Ilmunya banyak dipelajari oleh orang-orang di sekitarnya, fatwanya juga banyak menjadi rujukan. Dan suatu saat, ya, kalau beliau itu melakukan khutbah, ya, berkhutbah, maka apapun yang disampaikan oleh beliau itu selalu banyak yang mengikuti. Nah, suatu hari beliau didatangi oleh beberapa abid atau hamba sahaya, ya. Hamba sahaya yang masih belum merdeka, budak. Jadi perbudakan itu Islam yang menghapuskannya dengan cara apa? Dengan cara memerdekakan budak itu sebagai kifarat, ya. Memerdekakan budak itu sebagai penghapusan dari dosa. Makanya kemudian kenapa perlahan-lahan budak-budak itu semakin dikurangi dan dimerdekakan. Mereka datang kepada Imam Hasan al-Basri dan mereka mengatakan, wahai Imam, tolonglah kami masih belum merdeka nih. Tolong engkau khutbah Jumat aja. Sampaikan tentang keutamaan memerdekakan hamba, memerdekakan budak. Maka kami yakin bahwa kami akan dimerdekakan. Banyak sekali yang akan dimerdekakan. Kata Imam Hasan al-Basri, baik, insya Allah saya akan sampaikan. 1 minggu ditunggu, 1 minggu lagi ditunggu, sampai lewat 1 bulan, berbulan-bulan, beliau juga belum menyampaikan materi khutbah Jumatnya terkait dengan keutamaan memerdekakan hamba sahaya. Sampai satu ketika, beliau berkhutbah tentang memerdekakan hamba sahaya. Maka sesudah itu, apa yang terjadi? Banyak sekali orang-orang muslim yang mereka memiliki budak dan membebaskannya. Luar biasa, ya. Nah, ketika itu sesudah beliau berada di rumah, maka datanglah beberapa budak yang sudah dimerdekakan itu dan mereka mengatakan, wahai Imam, kami ke sini bukan untuk berterima kasih kepadamu, tapi kami ke sini untuk marah kepadamu. Kata Imam Hasan al-Basri, kenapa kalian marah kepadaku? Ya, kami mengatakan sudah dari bulan-bulan yang lalu agar segera disampaikan materi ini. Tapi engkau menunda-nundanya sampai baru hari ini engkau menyampaikannya. Kemudian kata Imam apa? Kata Imam Hasan al-Basri, ketahuilah bahwa keutamaan memerdekakan budak itu dapat pahala yang sangat besar. Tapi saat itu aku belum punya budak. Aku tidak punya budak. Dan aku tidak punya uang untuk membeli budak. Sampai kemudian beberapa waktu yang lalu aku punya uang. Aku dapat rezeki. Aku belikan budak dan aku bebaskan. Baru sesudah itu, aku menyampaikan tentang keutamaan memerdekakan budak. Masya Allah. Jadi beliau tidak menyampaikan sesuatu sebelum beliau melaksanakan. Artinya, jangan terpikat untuk beramal selama engkau masih jauh dari ilmunya, dan jangan terpikat hanya kepada ilmu selama engkau masih lalai untuk beramal. Sehingga ketika kita menjadi para dai di sini, jadi Kang Sob gimana nih kalau belum melakukan nggak boleh menyampaikan? Ada hadis lain yang mengatakan balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Nah ini kalau kita sudah punya ilmunya, sampaikan. Kalau kita belum melaksanakannya gimana? Semoga itu jadi motivasi bagi kita untuk apa? Untuk bersama-sama beramal dengan orang yang kita sampaikan itu. Boleh disampaikan? Ya. Jadi teman-teman sekalian, itu adalah bagian yang harus kita camkan. Bahwa ketika kita tergoda untuk beramal, maka kita harus mencari ilmunya. Tapi kita juga jangan memaksakan ngumpulin ilmu tanpa kita beramal. Ya. Makanya ini tantangannya buat yang lulus SMA, langsung kuliah, S1, langsung kuliah S2,
langsung kuliah S3. Kapan mengamalkan ilmu yang didapatkannya, gitu kan? Habis lulus S3, lupa menikah. Akhirnya ketika mencari ikhwan ataupun akhwat yang mau dengan dia, yang katanya udah habis, udah nggak ada. Ke bawah yang udah pede, belum nggak pede, masih lajang, udah doktor, udah punya apa-apa, ke atas nggak ada yang mau, gitu. Makanya teman-teman sekalian, yuk kita ilmu dapatkan, kita amalkan, ilmu dapatkan, kita amalkan. Jadi tidak bisa kita memisahkan keduanya. Kemudian yang berikutnya, ilmu dipelajari untuk diamalkan, sebagaimana sebuah amal dilakukan untuk dapat menyelamatkan. Ya. Karena itu apabila amal dilakukan lebih sedikit dari ilmu yang didapatkan, sesungguhnya ilmu telah menjadi beban bagi para pemilik. Jadi kalau amal kita lebih sedikit daripada ilmu yang didapatkan, maka ilmu itu menjadi beban bagi kita. Contoh begini, dzikir yang paling baik sesudah sholat itu apa? Membaca subhanallah 33, ya, membaca alhamdulillah 33, membaca Allahu Akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah. Kita tahu itu. Tapi kita masih berat untuk melakukannya. Misalkan, kita habis sholat, langsung cow, dan sebagainya. Dengan alasan ada kesibukan yang lain. Maka sesungguhnya ilmu tersebut menjadi beban bagi pemiliknya. Jadi apabila amal dilakukan lebih sedikit dari ilmu yang didapatkan, sesungguhnya ilmu telah menjadi beban bagi pemilik. Nah, jadi jangan sampai kita ngumpulin ilmu tapi tidak pernah beramal. Atau jangan sampai kita terus beramal tapi tanpa ilmu. Dua-duanya harus seimbang. Dua-duanya harus kita lakukan. Nah, bagaimana kemudian nanti kedudukannya itu dibahas nanti ya. Kedudukannya apakah ilmu langsung amal atau ada antara ilmu dan amal? Jawabannya adalah ada. Nah, yang ada itu apa? Nah, kita akan bahas sesudah menyampaikan materi ini. Kemudian ilmu adalah salah satu kelezatan dunia. Jika ia diamalkan akan menjadi kelezatan akhir. Jadi orang banyak yang merasa puas dengan ilmunya. Tadi yang sekolah dari SD, dipikir-pikir hidup kita tuh habis untuk sekolah ya kalau sampai S3 tuh ya. TK 2 tahun, SD 6 tahun dan 8 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 6 tahun tambah 8, 14 tahun, S1 4 tahun, 18 tahun, 18 tahun tambah S2 2 tahun, 20 tahun, S3 3 tahun. Ya, 25 tahunan lah. Itu tuh ngumpulin ilmu gitu. Kalau kita lupa untuk beramal, maka kita tidak akan merasakan lezatnya di akhirat. Ilmu itu. Jadi ilmu adalah kelezatan dunia. Banyak orang yang kemudian merasa bahwa, oh saya mah orangnya orang berilmu, saya well educated. Wah, saya well educated. Nah, itu kan akhirnya datang penghormatan dari orang lain. Oh, wih lulusan S2, lulusan S3, lulusan S3-nya SD, SMP, SMA. S3 juga kan? Gitu. Wih, lulus. Jadi banyak mendapatkan penghargaan dari orang lain di dunia karena ilmu yang dikumpulkannya. Tapi itu tidak akan menjadikan kita merasakan, naudzubillah, kenikmatan akhirat kalau ilmu-ilmu tersebut tidak terkonversi menjadi amal. Kemudian apabila dirimu ingin dimuliakan dengan ilmu, dikatakan berilmu dan termasuk dalam golongan berilmu, namun engkau belum menunaikan hak ilmu tersebut atas dirimu, maka cahaya ilmu itu akan terhalang darimu. Ya. Sehingga ilmu itu hanya tinggal sebatas tulisan dan penampilannya saja. Itu terasa banget oleh saya. Ngumpulin ibu, ngumpulin ini, ngumpulin ceramah, ngumpulin ini, tapi nggak pernah jadi amal atau sedikit jadi amal. Maka itu cahaya ilmu itu terhalang oleh diri kita sendiri. Ya. Kemudian ilmu yang demikian akan menjadi hujah yang memberatkanmu, bukan sebagai hujah yang membela. Naudzubillah min dzalik. Jadi ilmu-ilmu itu akan menjadi sesuatu yang
penuntut kita di akhirat nanti. Misalkan, tahu keutamaan sholat tahiyatul masjid? Tahu nggak? Tahu. Kenapa nggak pernah dilakukan? Itu akan menjadi hujah. Tahu keutamaannya puasa Senin Kemis? Tahu, tapi nggak pernah melakukan. Itu jadi hujah. Hujah yang memberatkan, bukan hujah yang meringankan. Makanya dengan begini tuh kita jadi mikir lagi kalau mau ngumpulin ilmu tuh ya. Gitu. Tapi jangan patah semangat kalau mengumpulin ilmu. Itu kata Sayyidina Ali, ilmu itu mudah dibawa-bawa, ya mudah di packaging. Jadi ilmu itu sudah menjadi bagian yang istilahnya itu membela diri kita dalam keadaan tertentu. Jadi gini, Kang Son tuh sering beli buku ya, tapi nggak dibaca. Kapan dibacanya? Pas saat ada hal yang memang butuh dari buku itu. Nah, kalau nggak dibaca jadi hujah tuh. Makanya baca judulnya, baca daftar isinya, biar nggak jadi hujah. Sambil mengatakan, kamu jangan jadi hujah memberatkan ya, kamu harus meringankan. Oh, aku telah membeli buku ini, berarti membeli ilmu, berarti ada effort untuk mendapatkan ilmu, walaupun belum tentu dibaca sampai tuntas. Gitu kan. Dan ini kan jadi peluang. Hari ini kan banyak kelas membaca cepat ya, kelas membaca cepat, kelas belajar cepat, kelas menghafal cepat. Ada satu lagi kelas yang kalau dibuka pasti pendaftarnya nggak ada, yaitu kelas lupa cepat. Itu mah nggak usah diajarin juga cepat ya, lupa. Ya, kelas lupa cepat. Nah, jadi itu akan menjadi hujah. Harus kita betul-betul mengkonversi semua ilmu itu menjadi amal-amal kita. Hal ini disebabkan karena ilmu menunjuki agar ia diamalkan. Namun apabila engkau tidak mengamalkannya sesuai dengan skala prioritasnya, niscaya keberkahan ilmu itu akan dicabut. Jadi ada keberkahan ilmu. Sebenarnya kalau kita ingat-ingat lagi teman-teman sekalian, yang ada di Google itu kan pengetahuan ya. Karena dia belum dikatakan ilmu karena masih berserakan, masih bergantung kepada kita searchingnya pakai apa. Gitu. Yang menjadi ilmu itu mungkin ketika kita buka Wikipedia udah tematik gitu. Walaupun kita harus diri. Gitu. Asik. Ini lampunya jatuh. Oke. Nah, jadi ketika kita mendapatkan ilmu, maka kita harus mengamalkannya. Dan sumber ilmu sebenarnya bisa kita dapatkan hari ini dengan banyak hal. Tapi sumber ilmu terbaik adalah dari seorang murabbi, dari seorang guru, dari seorang mursyid. Kenapa? Karena pasti murabbi, pasti guru, pasti mursyid itu sudah mengamalkannya. Gitu. Minimal sudah berusaha mengamalkan ilmunya. Tapi kalau kita dapetinnya dari Google, ya, yang nulis belum tentu mengamalkan. Ketika kita mendapatkannya dari guru kita, di sini kan misalkan ada Bu Sani itu guru matematika kalau tidak salah, ya, menyampaikan tentang pelajaran matematika saya juga lupa. Padahal saya satu alma mater dengan beliau dulu di IKIP. Oh beda, saya lulusan IKIP, kalau Bu Sani lulusan UPI. Ya. Jadi terkait dengan problem solving dari sebuah masalah. Ketika kita mendapatkannya dari internet, dari Google, ya, bisa jadi yang memposting itu hanya copy paste aja dari laman orang lain, kemudian di copy, di paste. Laman dapat, jadi dia seolah-olah orang yang hebat. Padahal belum tentu, karena dia tidak mengalami ngerjain sendiri. Beda dengan guru-guru kita yang memberikan soal, ya, pasti dia sudah menyelesaikan soal itu dan sudah dapat jawabannya. Itulah kenapa ilmu itu sebaiknya didapatkan dari para guru, para ustadz, para murabbi, para mursyid. Gitu. Nah, hal ini disebabkan karena ilmu menunjuki agar ia diamalkan. Namun apabila engkau tidak mengamalkannya sesuai dengan skala prioritasnya, niscaya keberkahan ilmu akan dicabut.
Jadi kita berlindung dari ilmu yang tidak berkah. Kemudian berikutnya, ilmu yang paling baik adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau teman-teman di sini sudah kadung kuliah tertentu, pertanyaannya kita dapat manfaat apa dari ilmu yang kita pelajari, kemudian kita bisa memberikan manfaat apa kepada orang lain dari ilmu yang kita pelajari. Jangan sampai kita ngambil jurusan yang tidak ada manfaatnya. Langsung kan semua jurusan pasti ada manfaatnya, pasti ada usernya, yes. Tapi kita prioritaskan adalah manfaat untuk umat. Kalau menurut Kang Sub, memang semuanya pasti punya manfaat, pasti punya manfaat. Nggak ada yang maborot, karena di kampus nggak ada jurusan teknik mencopet, nggak ada kan? Gitu, nggak ada. Itu diajarkannya bukan di kampus. Artinya nggak ada mahasiswa yang secara formal, mahasiswanya mungkin informal. Penurunan ilmunya juga tidak informal, tidak ada ijazahnya, kecuali mereka punya sistem sendiri pelantikannya. Nah, bagi kita harus sampai pada tahapan, saya ngambil jurusan ini tuh ada manfaatnya nggak ya? Saya ngambil jurusan ini, manfaatnya untuk saya apa, manfaatnya untuk keluarga apa, manfaatnya untuk masyarakat apa. Supaya apa? Supaya kita dapat ilmu yang paling bermanfaat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat ilmu itu kepada orang yang mengetahuinya dan kemudian mengamalkannya, dia tidak memberikan manfaat kepada orang yang mengetahuinya lantas meninggalkannya. Artinya Allah itu selalu mendampingi orang-orang yang berilmu dan beramal. Sementara kalau mengumpulkan ilmu saja, tidak ada amal, maka dia akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tadi sudah pernah kami sampaikan, ilmu tidak diamalkan bagaikan pohon tidak berbuah. Al ilmu bila amalin, kasyajari bila amalin. Kasyajari bila tamarin. Ilmu tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Kemudian berikutnya, barang siapa pergi untuk mencari ilmu semata-mata, ya, hanya untuk ilmu. Kan ada slogannya, ilmu pengetahuan untuk ilmu pengetahuan, ilmu untuk ilmu. Eksklusif gitu. Itu berarti tidak ada nilai utility-nya, tidak ada nilai manfaatnya. Barang siapa pergi untuk mencari ilmu semata-mata hanya untuk ilmu atau tidak diamalkan, maka ilmu itu tidak akan memberikan manfaat bagi. Namun barang siapa yang pergi untuk mencari ilmu dengan tujuan untuk mengamalkannya, maka ilmu yang sedikit pun akan memberikan manfaat bagi. Kan banyak ya sekarang, contoh begini, ibu-ibu, mereka nggak kuliah di jurusan tata boga, ya kan? Tapi membuka YouTube, kemudian searching, mau bikin sayur lodeh, nggak ada, yang ada sayur gua aja, gitu kan? Terserah lodeh. Nah, jadi gua aja, lodeh, gua aja, lodeh, gitu. Searching lodeh keluar, ada videonya. Nah, itu adalah cara belajar yang terbaik menurut saya. Kenapa? Karena ketika niatnya mencari ilmu resep bagaimana memasak sayur lodeh, dia itu ingin membuat sayur lodeh terbaik untuk keluarganya. Gitu. Jadi ada nilai manfaat dari yang dipelajarinya. Bukan hanya saya belajar ilmu membuat sayur lodeh agar saya memenangkan perlombaan kuis membuat sayur lodeh. Nah, itu adalah ilmu untuk ilmu. Tapi kalau memenangkan perlombaan membuat sayur lodeh, itu ada manfaatnya. Berarti dia mengamalkan ilmunya itu membuat sayur lodeh, kemudian dilombakan. Kalau menang dapat hadiah. Masya Allah. Jadi, teman-teman sekalian, jangan sampai kita itu kalau belajar hanya untuk belajar. Kalau kita mencari ilmu hanya untuk ilmu, ya, maka ilmu itu tidak akan memberikan manfaat baginya. Namun barang siapa yang pergi untuk mencari ilmu dengan tujuan untuk mengamalkannya,
maka ilmu yang sedikit pun akan memberikan manfaat bagimu. Jadi ilmu yang sedikit, dapat apa hari ini belajarnya? Oh, dapat tentang ilmu. Bahwa ilmu itu tidak berarti kalau tanpa amal. Dan amal tanpa ilmu juga ada peluang ditolak atau tidak diterima. Itu saja yang nempel di teman-teman hari ini udah good banget. Artinya nanti efeknya apa? Impact-nya apa? Impact-nya teman-teman akan berusaha mencari ilmu dan berusaha beramal. Kemudian yang berikutnya, ilmu itu bergantung kepada amal. Nah, ini yang Kang Sob sampaikan. Ilmu itu bergantung kepada amal. Sementara amal sendiri bergantung kepada keikhlasan. Dan keikhlasan kepada Allah akan mewariskan pemahaman tentang Allah Ta'ala. Makanya ada marotibul amal, ada tahapan-tahapan dalam kita beramal itu. Ya, yang pertama tadi itu adalah ilmu, ikhlas, amal. Jadi apa di antara ilmu dan amal ada keikhlasan. Bahkan Kiai Hasan dari Mesir mengatakan bahwa ada level yang lebih tinggi dari ilmu, yaitu faham. Kenapa faham atau al-fahmu? Karena ilmu itu tadi bisa tidak berujung kepada amal, hanya dikumpul-kumpul saja. Sementara faham itu adalah ilmu yang berdampak pada amal. Jadi orang faham itu adalah orang yang dia mengiringi ilmunya dengan amal. Itu orang faham. Ya, silakan. Kalau ada yang ingin bertanya, langsung aja ditulis atau nanti raise hand. Bolehlah. Ya. Jadi teman-teman sekalian, makanya kenapa doanya ketika kita belajar itu Robbi zidni ilma, warzuqni fahma. Jadi memperlakukan ilmu itu seperti harta. Bisa nambah, bisa berkurang. Gitu. Tapi kalau memperlakukan faham itu seperti rezeki. Rezeki itu bukan hanya harta saja, kesehatan rezeki, ya, keselamatan rezeki. Tapi ilmu itu dia adalah aset. Aset yang bisa kita atur, aset yang kita bisa kalibrasi, aset yang bisa tiba-tiba hilang. Ya, itu ilmu. Tapi kalau faham, itu adalah kemampuan kita mengelolanya. Ilmu mana yang akan kita amalkan dulu, ilmu mana yang akan kita amalkan. Makanya Kiai Hasan tadi menyebutkannya dalam bentuk al-fahmu. Al-fahmu, kemudian yang kedua, al-ikhlas. Ya. Jadi level kedua setelah paham, ya, adalah ikhlas. Baru setelah ikhlas adalah amal. Kemudian di atas amal ada apa? Di atas amal ada yang disebut dengan al-jihad atau mujahadah. Bersungguh-sungguh mempersembahkan amal terbaik. Karena kalau puasa, semua orang sekarang puasa kan? Tapi sedikit sekali yang berpuasa menjaga dirinya dari hal yang membatalkan pahala puasa. Kalau menjaga dari hal yang membatalkan puasa banyak banget. Ya, itu mah dari anak kecil juga bisa. Tidak makan, tidak minum, dan menjaga diri dari hawa nafsu. Ya kan? Atau menjaga diri dari yang membatalkan puasa. Tetapi membatalkan dan menjaga diri dari membatalkan pahala puasa itu sedikit. Dengan menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lisan, menjaga kullu jawari, menjaga semua anggota badan kita. Itu sedikit sekali. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit itu. Jadi al-fahmu, al-ikhlas, al-amal, al-jihad. Nah, puncaknya adalah ada yang disebut dengan at-tabhiyah, pengorbanan. Jadi bingkai ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang harus masuk ke dalam frame berpikir kita. Bahwa ilmu itu adalah bagian dari pemahaman. Kita harus paham. Paham itu adalah ilmu yang mengantarkan kepada amal. Tapi sebelum amal ada ikhlas. Ya. Kita harus menjaga dulu. Ikhlas itulah yang membingkai semua amal kita. Ya, qobla, saat, dan ba'da. Itu adalah ikhlas.
Contoh, ketika kita mau beramal, itu dihalang-halangi oleh setan itu untuk jadi beramal. Mulai dari niat, udahlah, nggak usah, nanti kamu ini. Ketika saat beramal pun, digoda juga. Udah cepetan. Misalkan orang mau qiyamul lail ya, ketika dia bangun belum tentu dia langsung ke kamar mandi untuk wudhu, ya. Di kamar mandi, atau jangankan gitu, untuk bangun aja. Ketika alarm berbunyi, apakah langsung bangun? Enggak. Ada pilihan saat itu, apakah snooze ya, atau dismiss. Ya. Apakah kita pijit, sebentar lagi nyala lagi, 5 menit. Atau langsung, udah bangun. Itu masih kita diberi pilihan. Kata setan, udah jangan bangun. Kalaupun kita bangun, ya, dan ke kamar mandi, belum tentu wudhu. Mungkin hanya pipis aja, habis itu tidur lagi. Kalaupun kita wudhu, belum tentu sholat. Kalaupun kita sudah sholat, masih tetap digodain. Ayo cepetan sholatnya. Bacaannya aja yang pendek, nggak usah panjang-panjang. Kamu kan kurang tidur tadi malam, ngerjain tugas. Ayo. Nanti subuh, kamu ngantuk. Nanti pagi-pagi, kerja nggak maksimal, kuliah nggak maksimal. Ayo. Cepetan sholatnya. Gitu. Saat kita beramal saja, itu setan tuh masih ngegoda. Gitu. Kalaupun kita sukses, qiyamul lailnya dengan syahdu, qiyamul lailnya dengan khusyuk, qiyamul lailnya dengan sebaik-baiknya, tamam lah ya, sempurna tamam. Ya, qiyamul lail kita, apakah setan berhenti menggoda? Oh, tidak. Ketika kita berdoa, bercucuran air mata, ya, maka kemudian setan datang. Indah ya, kamu tuh. Hebat banget ya. Kayaknya tidak ada di kampung ini yang qiyamul lailnya sehebat kamu. Hebat kamu itu, keren banget. Sekarang ambil HP-mu. Kamu pasang status, ambillah HP, kemudian nulis status. Sepertiga malam yang syahdu. Begitu terasa dekat engkau ya Allah dengan diriku. Dipijit, dipusting, ke dunia jagat maya. Kemudian semuanya tahu bahwa kita sudah melakukan qiyamul lail. Hebat ya, setan itu keren dia. Makanya ikhlas itu dia meliputi amal kita, qobla, saat, ba'da. Gitu. Nah, makanya teman-teman sekalian, yuk tadi tahapannya al-fahmu, al-ikhlas, al-amal, al-jihad, at-tabhiyah. Butuh pengorbanan. Kemudian, barang siapa yang mempelajari ilmu untuk diamalkan, maka ilmu itu akan membuatnya bersikap tawadu. Seperti ilmu padi ya, tawadu itu. Semakin berisi, semakin merunduk. Ya. Dan tunduk kepada Allah. Namun barang siapa yang mempelajarinya bukan untuk diamalkan, maka ilmu itu akan membuatnya semakin angkuh. Punten, misalkan para ibu guru, bapak guru, ada anak yang tidak, anak yang, atau siswa yang kurang menghargai, ya, atau bertanya nyeleneh, bertanya seperti menguji, bertanya seperti ngenyeh, melecehkan dan sebagainya, kemudian muncul ego kita. Sebagai lulusan S2, sebagai lulusan S3. Bapak teh kieu ge, kuliah teh pasca sarjana, gitu kan. Sudah muncul. Nah, ingat, barang siapa yang mempelajari ilmu untuk diamalkan, maka ilmu itu akan membuatnya bersikap tawadu. Tapi barang siapa yang mempelajarinya bukan untuk diamalkan, maka ilmu itu akan membuatnya semakin angkuh. Salah nulis gelar aja udah. Kenapa? Doktornya tidak dicantumkan. Itu capek-capek loh, kuliah. Wah, biaya yang dikeluarkan berapa? Walaupun 2 huruf, tapi tetap itu pengorbanannya, wah, gitu. Marah kalau gelarnya tidak dicantum. Itu hati-hati. Orang berilmu kalau tidak beranjak beramal itu jadi angkuh, disombong. Lupa disebutkan, langsung. Gitu. Tapi sebaliknya, orang-orang yang dia beramal berdasarkan ilmunya, maka dia akan tawadu, maka dia akan rendah hati. Apa nggak disebut juga, memang saya mah bukan mencari gelar kok. Kalau mencari gelar mah banyak sekarang yang jualan gelar kan. Kuliah enggak tapi bisa dapat gelar, beli aja sekian puluh juta, dapat itu. Tahu kampusnya saya. Tapi itu bukan untuk itu saya itu belajar. Saya itu belajar untuk beramal lebih baik lagi. Semakin tawadu, semakin rendah hati. Kemudian ilmu adalah sesuatu yang membuat engkau beramal. Dan keyakinan adalah sesuatu yang membuat engkau
semakin yakin kepada kebenaran. Jadi ilmu adalah sesuatu yang membuat engkau beramal. Kalau sesuatu itu tidak membuat kita beramal, maka sesuatu itu hanya pengetahuan saja. Contoh sederhana beginilah. Ya, kita panjang lebar, mudah-mudahan bisa selesai dengan contoh. Di sini mah nggak ada yang ngerokok ya. Alhamdulillah ya. Jadi, tanya kepada orang-orang yang merokok. Tahu nggak merokok itu berbahaya? Udah jelas merokok itu membunuhmu. Rokok menyebabkan penyakit kanker, impotensi, gangguan kehamilan, dan janin. Ya kan? Tahu nggak bahayanya merokok? Tahu mereka. Terus, kenapa masih merokok? Ya, berat meninggalkan anak. Masih berat meninggalkan merokok. Jadi, antara ilmu dengan amal itu masih jauh. Ada gap. Jadi, orang berilmu belum tentu beramal. Tahu bahwa dia punya ilmu tentang bahayanya merokok, tapi tidak mau meninggalkannya. Karena apa? Karena tadi dia betul-betul sudah ketergantungan dengan rokok. Kalau kata Taufik Ismail, Tuhan 10 cm. Nah, makanya teman-teman sekalian, yuk. Kita harus betul-betul menjadikan ilmu kita itu berujung kepada amal. Apabila engkau memberikan tambahan ilmu kepadamu, maka tambahkanlah ibadahmu kepadanya. Jadi kalau kita nambah satu pengetahuan, maka kita tambah ibadah kita. Dan janganlah engkau jadikan segenap tujuan utamamu hanya sekadar untuk menyampaikan semua ilmu itu kepada manusia. Ini terutama untuk para guru. Ya. Jangan sampai kita ngumpulin ilmu untuk disampaikan lagi kepada orang lain. Kita lupa bahwa ada diri kita yang harus mengamalkannya, punya kewajiban untuk mengamalkannya. Seorang yang berilmu masih dikatakan bodoh dengan apa yang ia ketahui sampai ia mengamalkannya. Jadi kalau kita berilmu tapi tidak mengamalkan, itu masih bodoh namanya. Sekalipun gelarnya sudah S3, doktor kalau bahasa Arabnya. Dia masih bodoh, masih jahil. Karena indikator dari ilmu itu ya adalah amal. Apabila ia telah selesai mengamalkannya, barulah ia dikatakan seorang berilmu, alim. Jadi dikatakan seorang alim apabila ilmunya sudah terkonversi jadi amal. Kalau ilmunya belum terkonversi jadi amal, dia masih jahil, masih bodoh. Masya Allah. Barang siapa yang baik perkataannya, namun buruk amalannya, maka Allah akan menolak perkataannya. Namun barang siapa yang baik perkataannya, dan baik pula amal perbuatannya, maka amalnya itu akan mengangkat derajat. Di hari ini kita juga banyak menemukan orang tuh baik perkataannya, tapi ketika dilihat amalnya kok nggak sebaik perkataannya ya. Ilmu adalah alat untuk beramal. Ya. Kalau tadi ya, ilmu itu bergantung kepada amal, kalau sekarang ilmu adalah alat untuk beramal. Apabila seseorang menghabiskan usianya hanya untuk mengumpulkan ilmu, lalu kapan ia mulai beramal? Kalaupun engkau luput dari mendapatkan sebuah ilmu, namun jangan pernah engkau luput dari beramal. Maksudnya gini loh. Kalaupun kita tidak tahu keutamaan sebuah amal, karena kita belum tahu ilmunya, maka beramal aja. Kalau itu jelas bahwa itu ada dalilnya, ada yang mencontohkannya. Contoh begini, Qiyamul Lail, sholat tahajud. Itu adalah sholat sunat paling utama sesudah sholat fardu, sesudah sholat wajib. Ya. Kita nggak tahu keutamaannya, kita nggak tahu ininya, kita nggak tahu kajian secara medisnya, kedokterannya. Tapi kita hanya berlandaskan pada satu hadis saja bahwa Qiyamul Lail itu adalah seutama-utamanya sholat sunnah. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan kalau saja tidak memberatkan umatku, maka aku wajibkan sholat malam. Dari situ kita kemudian beramal untuk terus sholat malam. Ya, kita terus Qiyamul Lail. Kita tidak pernah membaca penelitian tentang keutamaan
sholat malam, gerakan-gerakan sholat malam dan sebagainya, nggak tahu kita, nggak apa-apa. Ya. Jadi kalaupun engkau luput dari mendapatkan sebuah ilmu, namun jangan pernah engkau luput dari beramal. Terus saja beramal, terus beramal. Barang siapa yang tidak mengetahui ilmunya akan kewajiban Allah di atas dirinya, maka ilmu itu akan menjadi hujah yang akan memberatkannya dan menjadi bencana baginya. Itu yang tadi sudah disampaikan. Sesungguhnya aku sudah menduga seorang hamba akan lupa dengan ilmu yang telah diketahuinya dikarenakan dosa yang dilakukan. Jadi ilmu-ilmu itu bisa berkurang dengan dosa, bisa lupa dengan dosa. Makanya kalau kemudian kita masih belajar jadi mahasiswa, kenapa ya saya apal gancang pohon? Maka sesungguhnya karena kita banyak melakukan dosa. Beristighfarlah. Ya. Beristighfarlah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Beristighfarlah. Maka Allah akan kembali mendatangkan kepada kita ilmu-ilmu yang baik. Terakhir, sesungguhnya jika orang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, maka nasihatnya tidak akan sampai ke hati manusia, sebagaimana tergelincirnya tetesan air dari batu besar. Jadi betul-betul akan apa ya? Kalau orang yang berilmu tapi belum mengamalkan, kadang kita teori gitu kan. Contohnya sederhana aja waktu kita sekolah gitu kan, ada teman kita yang nggak pernah sholat, ya nggak pernah sholat, dia puasanya juga bolong-bolong gitu kan. Tapi suatu ketika dia mengingatkan, ayo sholat, ayo sholat. Oh, kita langsung mencemooh kan? Kenapa? Karena dia menyampaikan sebuah ilmu, tapi dia sendiri belum beramal dengan ilmu itu. Nah, itu contoh sederhana bagaimana kemudian ya nasihat itu tidak akan sampai ke hati manusia. Kenapa? Karena belum diamalkan. Nah, itu ya Allah. Ketika kita belajar tentang iqtidaul ilmi al-amal, ya. Jadi keutamaan ilmu dan amal dari Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Itu saja yang bisa Kang Sob sampaikan. Ya. Oke, Kalau baik. ada pertanyaan, silakan. Oke, siap. Terima kasih banyak, Kang Sob. Untuk sahurnya mungkin kita bisa kasih takbir dulu sama-sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luar biasa sekali. Saya mendengarkannya jadi menambah mungkin bisa disebut sebagai tamparan mungkin ya, karena kita semua di sini adalah insya Allah orang-orang yang sudah banyak menimba ilmu ya Kang Sob, yang sedang menimba ilmu, yang sudah lulus juga. Tapi mungkin tadi seperti disampaikan, ya memang ilmu wajib diiringi dengan amal, baru kita bisa disebut sebagai orang yang berilmu. Itu cukup menohok. Oke, dan sekarang kita sampai kepada tanya jawab. Tapi sebelumnya nih Kang Sob, sebelum saya ke tanya jawab nih, pengen dulu nyapa-nyapa ada beberapa guru-guru yang luar biasa yang ternyata hadir juga pada siang hari ini. Udah siang ya ini ya. Ada Ibu Siti. Ibu, assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam. Masya Allah Ibu, semoga Ibu selalu sehat. Gimana kabarnya Bu? Amin, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Ibu terima kasih sudah hadir ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah. Iya, kemudian juga ada Ibu Isna. Ibu, assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Isna. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Makasih ya udah diundang, udah dikasih tahu. Masya Allah, kita juga terima kasih sudah berkenan hadir Ibu. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih Ibu. Selanjutnya ada Ibu Erna. Assalamualaikum Bu Erna. Iya, terima kasih Bu Erna sudah hadir ya Bu Erna ya. Kemudian ada Ibu Sri Wahyuni. Ibu, assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Neng, gimana? Sama sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga Ibu juga selalu sehat ya Bu ya. Masih ingat belajar kimia sama Ibu sih? Oh, kirain udah. Ibu masih ingat, luar biasa. Aduh ya Allah. Jadi bernostalgia gitu ya. Ibu terima kasih sudah hadir ya Bu ya. Sama-sama. Sama-sama Ibu. Kemudian juga ada Pak Ade. Assalamualaikum Pak Ade.
Iya, semoga Pak Ade sehat-sehat ya. Terima kasih atas kehadirannya dan juga mungkin Bapak Ibu guru semua, tadi ada Pak Agus ya. Gimana Pak Agus kabarnya hari ini Pak Agus? Oh ya, Assalamualaikum Pak Ade. Kumaha damang? Iya, semoga sehat ya Pak Ade ya. Oke. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas kehadirannya Pak Ade di kajian kita pada pagi hari ini. Iya, Salam ke Ustaz ya. Iya. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Ade. Alhamdulillah sehat Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya ya kita langsung masuk ke tanya jawab ya teman-teman semua. Saya sudah tidak sabar lagi untuk bertanya. Di sini Kang Sob, alhamdulillah yang bertanya itu cukup banyak, tapi kayaknya ada yang malu-malu kucing juga gitu ya. Nah, saya ya. Iya, jadi nanyanya private ya. Oke, di sini ada pertanyaan pertama. Di sini sudah ada yang menyampaikan di chat dari Teh Yayah Winarti. Katanya begini, apabila seorang perempuan sudah bersekolah tinggi, lantas pada akhirnya memilih untuk menjadi ibu rumah tangga atau IRT nih ya, yang mana ilmu saat kuliah tidak diamalkan lagi, apakah itu bisa dikatakan berilmu namun tidak mengamalkan sehingga menjadi hujah yang beratkan di akhirat kelak? Terima kasih Ustadz. Satu dulu ya, Kang Sob. Oke. Jadi sebelumnya saya juga ingin menyapa Bapak Ibu guru Daci ya, karena saya termasuk orang tua siswa. Oh iya benar ya Ustadz ya. Silakan Ustadz, boleh. Orang tua siswa Daci, mungkin ada yang kenal Konsa Mujahidah ya. Baru lulus kemarin, sekarang semester 2 kuliah. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah mendidik anak saya selama 3 tahun di Daci, kemudian mendidik istri saya selama 3 tahun juga di Daci, karena istri saya juga Daci, angkatan 95. Udah ketahuan kan begitu tuanya gitu ya. Baik, kita jawab pertanyaan dari tadi siapa, Neng? Teh Yayah. Oh, Teh Yayah. Baik. Jadi gini, saya mewajibkan anak-anak saya yang perempuan itu kuliah sampai selesai S3. Kenapa? Supaya kemudian dia menjadi role model bagi anak-anaknya kelak. Gitu. Jadi niatkan teman-teman akhwat di sini kalau mau kuliah S1, kuliah S2, kuliah S3 itu adalah untuk bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak yang lebih baik daripada orang tuanya dengan menghadirkan contoh. Kalau kemudian kita lulus S1 kemudian meminta kepada anak kita, Mama hanya S1, coba kamu S2 ya, nggak apa-apa lah, Mama juga S1 udah bahagia, cukuplah sama lah gitu. Tapi kalau kemudian kita sampai ujung ya, sampai purna ya, selesai, kemudian punya anak, maka kita akan mendidik anak kita pasti lebih wise, pasti lebih berilmu. Mungkin dari sisi konten ya, dari sisi konten ilmunya secara tidak langsung tidak terpakai Teh Yayah ya. Tapi secara konteks, pola pikir, kemudian juga problem solving itu bisa diberikan contoh kepada anak-anak kita. Anak-anak kita. Ya. Jadi saya punya teman. Ya, aku punya teman sepermainan, di mana ada aku, di situ ada dia. Jadi Ahwat, dia kuliah sampai S3. Dia tak ada yang nanya, kamu kok masih kuliah aja sampai S3? Ya, kebetulan suaminya juga teman saya juga. Tuh tanya aja ke suami saya, kenapa saya harus kuliah sampai S3? Dia tanyalah ke suaminya, kata suaminya, saya menyekolahkan istri saya selesai sampai S3 itu biar mereka menjadi guru bagi anak-anak saya. Menjadi guru bagi anak-anak saya. Artinya apa? Artinya sekarang kan coba terbukti sekarang tuh banyak orang tua yang tewas, menyerah saat PJJ. Bener nggak? Saat PJJ anaknya nanya, dia nggak tahu apa jawabannya. Saat PJJ anaknya nanya, alah udah tanya Google, mama nggak tahu. Gitu. Kenapa? Karena nggak mau belajar. Tapi kalau kemudian dia mau belajar, dia manfaatkan tuh ilmu-ilmu yang didapatkan selama di kampus, maka insya Allah itu tidak akan menjadi hujah yang memberatkan.
Justru itu menjadi hujah yang meringankan kita, bahwa kita menggunakan ilmu yang kita dapatkan sampai kemudian kita mendidik anak kita dengan pola-pola yang kita dapatkan secara sistematis dari kuliah kita. Insya Allah tidak akan terjadi itu, Teh Yaya. Selanjutnya, Ji. Oke, siap. Nah, untuk Teh Yahya gimana? Jawabannya semoga semoga belum cukup puas ya, supaya nanti bisa mencari lagi, bisa bertanya lagi mungkin ya. Tapi tadi jawabannya insya Allah luar biasa, Ustadz. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua, sudah masuk di pertanyaannya dari Teh April. Teh Aprilia bertanya katanya. Pas ya, April ya, sekarang April. Ya, apabila pekerjaan yang kita lakukan saat ini tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang kita dalami, bagaimana cara agar kita tetap menjadi insan yang mengamalkan ilmunya? Lalu, ya, yang kedua, lalu adakah ciri-ciri bahwa kita sudah menjadi insan yang mengamalkan ilmu yang kita peroleh? Jazakallahu khair, Ustaz. Silakan. Baik. Langsung kasih bingkai dulu ya. Bahwa yang namanya jurusan itu konten. Sementara kuliah level tertentu adalah konteks. Jadi konten konteks. Kuliah itu sebaiknya kita berpikir konteks. Artinya, ketika kita di jurusan apapun, maka yang kita ambil itu bukan kontennya saja, karena kontennya bisa lupa. Tanya aja Teh Zini coba. Sekarang, dulu kan waktu kuliah tuh, saya juga pernah ngalamin tuh bikin nama-nama tumbuh-tumbuhan dari bahasa Latinnya, ya padi, Oryza sativa, gitu kan, sativa, ada orang Sunda. 100. Apa gitu kan? Tapi pasti banyak yang lupa lagi. Karena itu konten. Konten itu bisa lupa. Gitu. Tapi yang kita harus pelajari adalah konteks, cara berpikir. Makanya Kang Sob berulang-ulang bilang problem solving-nya, tahapan-tahapan cara berpikirnya. Itu yang harus kita bangun. Jadi Teh April ketika kuliah, kemudian dapat kerja tidak sesuai dengan jurusan, no problem, nggak apa-apa. Gunakan konteksnya, menyelesaikan masalah-masalah di tempat kerja itu dari kuliah yang kita dapatkan, dari sisi cara apa? Cara menyelesaikan masalah, bukan memecahkan masalah ya. Karena kalau masalah dipecahkan itu tetap jadi masalah, tapi kecil-kecil dan banyak. Tapi menyelesaikan masalah, makanya biasanya adalah problem solving, ya. Menyelesaikan masalah. Nah, jadi kalaupun saya jurusannya misalnya guru biologi, jurusannya biologi dulu di IKIP Penzihni itu. Tapi karena nggak ada guru olahraga di sekolah, jadi sekarang saya disuruh jadi guru olahraga, misalkan. Nah, jadi yang disampaikan, yang jadi frame kita itu bukan konten biologinya yang disampaikan di mata pelajaran olahraga, tapi ketika kita belajar ya selama 4-5 tahun di kampus, pola berpikir kita terapkan di sana. Dan ini akan sangat kepake saat nanti posisi kita di tempat kerja dipindah-pindah. Tadi diperlihatkan, makanya Kang Sob perlihatkan, alhamdulillah ada manfaatnya juga. Bagaimana tahun 2019 sampai 2007 Kang Sob di SD Luqmanul Hakim, itu bidang pendidikan. Ketika masuk sekolah juara, jadi kepala sekolah juara, itu masih bidang pendidikan. Tapi sesudah itu, masuk ke pusat di rumah zakat, itu tidak lagi bawa nama pendidikan. Kenapa? Karena ditempatkan di HRD, Human Resource Development, gitu. Human Resource Department, atau sekarang HC, Human Capital. Itu, ini nggak ada. Tapi kemudian Kang Sob ambil intisari dari pendidikan selama di IKIP itu adalah, saya adalah seorang pendidik, maka melakukan pendekatan terhadap kerjaan di HR itu dengan ilmu pendidikan. Setelah itu, Kang Sob dipindahkan ke Surabaya. Jadi apa? Jadi regional head, bagian fundraising, bagian nyari duit, SPB nyari duit, gitu kan. Tapi kemudian tidak patah arang, tetap aja menggunakan frame tadi untuk saya memimpin tim saya pimpin dengan pendekatan pendidikan. Kemudian saya dipindahkan lagi menangani pemberdayaan ekonomi, dipindahkan lagi menangani pemberdayaan masjid, ya, Direktur Yayasan Masjid Nusantara. Kemudian 2015 dipindahkan nanganin klinik, coba SPD nanganin klinik.
Tapi alhamdulillah bisa dijalani. Kenapa? Karena yang dibawa konteksnya, bukan kontennya. Gitu. Yang dibawa adalah frame pendidikannya, bukan konten matematikanya. Gitu. Dulu kan Sob ya gini-gini juga lulusan pendidikan matematika IKIP Bandung, ya lulus dengan IPK predikat sangat memuakkan, gitu. 2,59 kalau nggak salah, 2,67 gitu ya. Tapi sekarang yang jelas katanya kalau yang IPK-nya rata-rata itu akan memimpin yang IPK-nya besar. Ya benar aja. Timnya Kang Sob IPK-nya tapi Kang Sob sendiri IPK-nya dulu jeblok ya, 2, alhamdulillah. Nah, nggak bisa dibawa konten matematikanya, tapi konteks pendidikannya bisa. Oh, saya mendidik tim saya di klinik, tim saya di kesehatan, dan sebagainya. Untuk apa? Untuk kemudian maju bersama. Ya, alhamdulillah kemudian dipindahkan lagi sekarang ke pendidikan di Indonesia Juara, mengurusi 19 sekolah juara se-Indonesia. Jadi, Teh April yang dibawa itu adalah konteksnya. Bagaimana kemudian cara berpikirnya kita bisa ditempatkan dimanapun. Kita harus punya cara menyelesaikan masalah gaya kita. Kalau Kang Sob udah punya, nikmati saja prosesnya. Yakin, memantaskan diri, siap dengan hasil itu adalah gaya Kang Sob memecahkan masalah apapun atau menyelesaikan masalah apapun yang menimpa Kang Sob di tempat kerja. Wallahu a'lam bishawab. Oke, alhamdulillah, terima kasih Kang Sob. Ada satu lagi pertanyaan terakhir mungkin ini ya, tapi sebelumnya teman-teman kalau misalnya ada yang bertanya, masih ada kesempatan satu kali lagi pertanyaan, silahkan. Tapi di sini ada yang masuk ke saya private ya, Kang Sob. Pertanyaannya seperti ini dari hamba Allah. Ada pepatah, bukan pepatah ya, apa namanya? Di sini bilang peribahasa. Kalau misalnya Sunda, oke. Kalau misalnya sedikit ilmu itu nggak apa-apa, asalkan diamalkan. Nah, itu bagaimana Ustadz? Terima kasih. Maksudnya, saya juga agak sedikit menangkap ya pertanyaan ini. Kayaknya banyak juga yang berpikir seperti itu. Saya juga terkadang suka pikir gitu. Kita berangkat dari kondisi ideal dulu sih. Kondisi ideal itu apa? Banyak ilmu, banyak amal ya. Ya nggak? Banyak ilmu, banyak amal itu kondisi ideal. Ya. Nah, kondisi ideal kalau tidak tercapai, maka turun stepnya. Stepnya itu bukan banyak ilmu, sedikit amal, atau bukan sedikit ilmu, banyak amal. Bukan. Tapi step berikutnya adalah sedikit ilmu, sedikit amal. Sedikit ilmu, banyak amal. Tapi amalnya adalah amal yang didasari oleh ilmu yang sedikit tadi. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara hasil kali dan istiqomah. Contoh, dia tahu tentang keutamaan sedekah. Sedikit kan ilmunya, keutamaan sedekah. Hanya hafal bahwa orang yang sedekah akan dibalas dengan 10 kali lipat, 70 kali lipat, kemudian jadi 700 kali lipat, gitu kan. Itu aja yang dia tahu. Nah, dia bisa memperbanyak amal dengan cara apa? Sedekahnya dibanyakin berdasarkan ilmu tadi. Gitu. Paham ya? Jadi step yang kedua itu, sedikit ilmu, banyak amal. Nah, step yang ketiga, ini lebih rendah. Ya. Banyak ilmu, sedikit amal. Nah, ini kita upayakan jangan sampai. Ilmunya banyak, amalnya sedikit. Pengetahuannya banyak, tapi amalnya sedikit. Gitu. Nah, yang jangan pernah itu adalah yang keempat. Ilmunya sedikit, amalnya sedikit. Gitu. Karena apa? Karena ilmu sedikit, amal sedikit. Akan lebih baik ilmu sedikit, amal sedikit daripada ilmu banyak, amal sedikit. Salah. Ilmu banyak itu akan membuat kita ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan tinggal menambahkan apa? Tinggal menambahkan amal lebih banyak. Kalau yang paling bawah tadi, sedikit ilmu, sedikit amal, effortnya 2, nambah ilmu, nambah amal. Tapi kalau di step kedua, sedikit apa? Sedikit ilmu, banyak ilmu, sedikit amal, tinggal nambah amalnya aja. Gitu. Kemudian kalau yang level tadi, level ketiga, ya level ketiga itu sedikit
sedikit ilmu banyak amal, maka tinggal ilmunya ditambahin lagi. Dan yang paling ideal adalah banyak ilmu banyak amal. Artinya teman-teman sekalian jangan pernah mempertentangkan saat kita sudah tahu yang paling ideal. Yang paling ideal adalah tadi apa sih paling ideal? Apa Bi? Yang paling ideal apa tadi? Banyak Paling atas. ilmu. Banyak ilmu, banyak amal. Nah, itu paling ideal. Tapi kalaupun enggak, maka kita Sedikit ilmu, banyak amal. banyak amal. Gitu. Sedikit ilmu, banyak amal. Kondisi ketiga, banyak ilmu, sedikit amal. Kondisi keempat, Sedikit ilmu, sedikit amal. Kalau orang matematika mah biasanya pakai kuadran, gitu. Kuadran 1, banyak sedikit banyak, sedikit. Nah, gitu. Bisa pakai gitu. Ya. Jadi kondisi paling ideal itu adalah kuadran 1, yaitu banyak ilmu, banyak amal. Itu mah udah top banget tuh. Ya. Derajatnya di angka, jaminannya surga. Gitu. Tapi kemudian kondisi ideal itu kalau kita tidak mampu mencapainya, lebih baik ilmu kita sedikit tapi amalnya diperbanyak. Ya. Dibandingkan dengan ilmunya banyak, amalnya sedikit. Apalagi ilmu sedikit, amalnya banyak, amalnya juga sedikit. Itu enggak banget. Sehingga mudah-mudahan ini menjadi bagian yang bisa kita amalkan. Nah, lalu tadi yang dari April ya, yang Kang Sob tadi belum jawab. Lalu adakah ciri-ciri bahwa kita sudah menjadi insan yang mengamalkan ilmu yang kita peroleh? Cirinya gampang. Cari aja siapa penerima manfaat ilmu kita. Kalau Zihni jadi guru di DH, itu penerima manfaatnya adalah anak-anak DH. Selesai. Itu ciri ilmunya bermanfaat. Gitu. Kalau Bu Sri Wahyuni tadi, anak saya juga sering ngobrolin, Bu. Guru kimia katanya. Bener ya, guru kimia ya? Betul. Mohon maaf, Bu. Ya. Sudah jelas penerima manfaatnya adalah siswa-siswinya. Gitu. Kalau guru udah jelas. Nah sekarang, kalau April kerjanya di mana? Gitu kan? Kalau April kerjanya di toko buku, nah siapa penerima manfaatnya? Yang beli buku dan bacanya. Gitu kan? Kalau April kerjanya di departemen store, ya, gimana? Siapa penerima manfaatnya? Penerima manfaatnya, ya kita harus cari. Gimana caranya ilmu kita itu bermanfaat bagi orang lain? Oke, penerima manfaatnya bisa jadi teman kita. Kita punya ilmu tentang marketing, maka kita kasih tahu ke teman kita nih kalau mau menghadapi customer gini bla 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 bla. Atau kita justru ke customer memberitahu, mengedukasi bahwa kita memiliki produk bla 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 bla. Itu adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau mau tahu seberapa besar manfaat ilmu kita, kita tanya berapa banyak orang yang menjadi penerima manfaat kita. Gitu. Allah alam bisawab. Masya Allah, takbir Allah Akbar. Allah Akbar. Aduh ya Allah, ya. Terima kasih Kang Sob atas jawaban yang luar biasa, paparan yang luar biasa. Dan teman-teman semua mohon maaf, waktu kita untuk pertanyaan sudah selesai, sudah habis. Tapi kalau teman-teman nanti mau bertanya ke Kang Sob, boleh banget. Nanti mungkin bisa menghubungi IG, tadi juga ada WA ya, sama ada email, dan kemudian juga bisa kunjungi YouTube channelnya Kang Sob. Boleh promosi Kang Sob YouTube channelnya? Boleh banget. Harus subrek loh. Karena subrek itu gratis ya. Langsung aja dicek ada namanya apa Ustaz? Saya lupa. Kang Sob ya, oke. Itu udah Kang Sob. Itu udah mirip artis Korea, Kang. Oh, marganya Kang gitu. Oke. Siap, langsung aja di subrek semuanya. Oke, nah selanjutnya sebelum kita ke acara door prize, ada door prize nih jangan lupa ya. Ditunggu dulu semuanya karena kita akan foto bersama dulu nih Ustadz. Siap-siap semuanya, boleh dinyalakan kameranya. Kemudian boleh rapi-rapi dulu ya. Saya beri waktu setengah menit untuk mempersiapkan diri. Kayak mau apa aja ya. Ya kan harus tampil paripurna gitu ya untuk berfoto bersama. Silakan Akang Teteh yang berkenan untuk menyalakan kameranya, boleh sekali. Ditunggu untuk dinyalakan kameranya ya. Tidak perlu malu-malu. Kita akan berfoto bersama. Insya Allah panitia sudah siap untuk berfoto. Kayaknya nih cuma halaman 1 aja yang buka kali ya.
Ya nggak apa-apa kalau gitu. Oke, yang lain masih ada yang mau buka kamera? Ya. Silahkan, kapan lagi loh foto bareng sama YouTuber terkenal. Kang Sop dari Korea. Beneran ya kayak. Iya kapan lagi nanti siapa tahu bener bisa dakwah di Korea ya Kang Sop ya. Luar biasa. Amin. Oke, ya sudah pada siap nih kayaknya semuanya. Iya. Silakan teman-teman semua. Oke, panitia siap? Ya, mungkin aba-aba saya ya. Oke, siap semuanya? Ya, kita halaman 1 dulu nih. Ya, siap. Oh, masih ada yang muncul sebentar. Biar bawa semua ya. Oke, sebentar masih ada nih saya lihat. Gak apa-apa ya, biar kita semua dapat. Oke, ya. Aba-abanya 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya mungkin halaman 2 ini kayaknya nggak pada buka, berarti kayaknya halaman 1 aja kali ya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah bersedia menemani saya untuk berfoto bersama artis kita. Oke. Atau sini ya Agenda semuanya. selanjutnya. Iya, terima kasih banyak Kang Sop Sop. pamit ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya, ilmunya, sharingnya, segalanya. Terima kasih. Iya, Semoga Allah membalas segala kebaikannya dengan pahala yang luar biasa. Terima kasih Kang Sop. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, selanjutnya kita masuk ke sesi yang pastinya disukai oleh teman-teman semua kan, yaitu door prize. Yeay, disiapkan ya. Bagaimana caranya untuk mendapatkan door prize? Nanti kita akan memberikan pertanyaan. Ada 2 voucher elektronik sebesar Rp50.000 buat teman-teman semua yang bisa menjawab pertanyaan dari panitia, ya dari saya ya. Oke, tapi sebelum door prize, mungkin sebelumnya teman-teman boleh recall dulu nih tadi materi yang dari Kang Sop apa aja gitu ya. Saya pengen nyapa dulu nih, ada satu lagi guru yang pengen saya sapa, ada Ibu Irma. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam, Sydney. Ibu, kumaha damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Ibu sudah bersedia hadir. Ya, makasih juga buat semuanya ya, jazakumullah khairan katsira. Cuman pada kemana alumninya ini teh? Padahal mah semuanya aja, jangan KPI aja. Iya Bu, ini sudah diundang semuanya. Cimahi, Sebangkung, tapi alhamdulillah hari ini 40, tadi ada 68 yang hadir. Nanti insya Allah di sesi kedua insya Allah akan semakin banyak ya. Kita undang semuanya ya. Jadi pada sibuk kayaknya. Hari Minggu pagi sepertinya sibuk. Udah mulai shopping kan? Ya mungkin ada beberapa kesibukan yang nggak bisa ditinggalkan sepertinya ya Bu Irma ya. Nanti kita akan gencarkan kembali. Mungkin teman-teman di sini semua boleh bantu untuk share info tentang kajian kita ini ya, Ikatan Fitrah ini. Karena kita ngundang semua nih Bu Irma umum untuk Asman 2 Cimahi, SMA di Cimahi semua kita undang. Gitu. Terima kasih. Iya Ibu, terima kasih banyak dukungannya. Dan saya juga pengen menyapa para donatur utama Fitrah yang hari ini hadir. Terima kasih Kang Teteh sudah hadir membersamai kegiatan Ikatan Cinta Ikatan Fitrah ya, yang insya Allah penuh cinta ya. Jazakallah khairan katsiran atas kehadiran Teteh semua. Dan bagi teman-teman yang mungkin bertanya-tanya, donatur apa tuh? Donatur apa? Nah, di Fitrah ini ada ada program beasiswa Fitrah untuk siswa-siswa Seman 2 Cimahi yang mana teman-teman semua terbuka lebar kesempatan menjadi donatur ya. Nanti akan ada info lebih lanjut, tapi sekarang waktunya untuk door prize ya. Baik, sudah siap semua untuk door prize? Caranya, dengarkan pertanyaannya, kemudian nanti raise hand. Teman-teman semua raise hand ya, bukan jempol, bukan hati, apalagi reaction yang lain, tapi raise hand kayak gini. Nah, nanti akan kelihatan tuh siapa yang raise hand duluan ya. Jadi semuanya raise hand, kemudian boleh menjawab ketika dipersilahkan. Oke? Sudah siap semua? Pertanyaan pertama, hadiahnya adalah voucher elektronik sebesar Rp50.000, lumayan buat buka puasa plus sahur ya. GoFood. Oke, pertanyaan pertama. Tadi Kang Sob menyampaikan ada istilah
orang yang berilmu tapi tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Nah, kira-kira apa sih maknanya dari pernyataan tersebut? Silakan teman-teman semua dipersilakan, boleh raise hand. Ayo, silakan raise hand. Kalau enggak ini buat saya loh, nanti lumayan 50.000. Ayo, siapa yang mau jawab? Ini masih level 1 loh pertanyaannya, belum level 10 loh. Ayo silakan, ada yang mau jawab? Kira-kira menurut teman-teman apa sih maknanya gitu ya? Boleh langsung raise hand aja ya, silahkan. Ini nggak ada yang mau menjawab teman-teman? Jadi buat sini aja nih ya, vouchernya ya. Atau pertanyaannya kurang jelas? Jelas kan ya suaranya ya? Aman. Oke. Gimana nih? Ayo Kak Teteh, silakan siapa yang mau dapat voucher 50.000? Kapan lagi ayo dapat 50.000? Gimana? Atau mau saya tunjuk? Udahlah, saya tembak aja di sini yang menyala kameranya. Teh Ajeng, ayo Teh Ajeng. Boleh Teteh mendapatkan kesempatan mendapatkan 50.000. Silakan Teh Ajeng, gimana? Menurut Teh Ajeng? Kedengaran Teh? Kedengaran, jelas banget tuh merdunya. Silakan. Menurut saya, ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Jadi kan ilmu itu bagaikan pohon nih. Terus pohon itu tuh nggak dipupuk dengan cara diamalkan, akhirnya tidak akan berbuah gitu. Jadi segala hal yang ilmu yang kita dapetin, terus kita nggak lakuin, nggak amalin, kita nggak akan dapet manfaatnya itu gitu. Manfaat baik dari diri sendiri maupun bagi orang lain, kayak gitu sih. Masya Allah, merinding loh saya dengernya, beneran. Luar biasa, terima kasih ya Teh Ajeng sudah bersedia menjawab, dapat voucher 50.000 berarti nanti akan dihubungi oleh panitia ya, boleh makasih. Sama-sama, boleh nanti dimasukkan nomor teleponnya ke di sini ada Teh Hilmi, boleh nanti ke Teh Hilmi chat aja secara private ya. Terima kasih Teh Ajeng. Selanjutnya, oke, pertanyaan kedua atau pertanyaan terakhir ya. Silakan siap-siap. Ini levelnya level 10 ya, Ketang ya. Insya Allah teman-teman pasti bisa jawab. Pertanyaannya adalah, sebutkan bingkai tahapan ilmu dari mulai yang terendah sampai yang tertinggi. Ayo, silakan teman-teman langsung aja raise hand dan sebutkan jawabannya. Setelah dipersilakan ya. Silakan. Oh, ada yang raise hand, silakan. Oke, silahkan. Ini ada, sebentar, ini nggak kelihatan namanya. Ada Kinaya. Ya, silahkan Kinaya, boleh dinyalakan mikrofonnya dan boleh langsung Teh Kinaya dijawab. Silakan. Yang pertama itu ilmu, kemudian ikhlas, kemudian amal, lalu mujahadah atau bersungguh-sungguh dalam mengamalkan ilmu tersebut, dan yang terakhir pengorbanan. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Jawabannya betul, perfect sekali. Terima kasih Teh Kinaya. Langsung aja chat Teh Hilmi Adilah ya untuk menyampaikan nomor GoPay atau OVO-nya, nanti akan dapat dari panitia voucher elektronik sebesar Rp50.000. Selamat ya, terima kasih sudah menjawab dan ikutan kuisnya, door prize-nya. Alhamdulillah teman-teman semua, acara-acara dan demi acara sudah kita lalui bersama. Tadi beberapa sudah menyampaikan izin untuk web duluan ya, tidak apa-apa, terima kasih atas kehadirannya. Dan teman-teman semua, sebelum kita akhiri acara kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, untuk Fitrah di sini ada program unggulan, yaitu program beasiswa Fitrah bagi teman-teman semua yang ingin menjadi donatur dari beasiswa Fitrah ini. Boleh banget join dan langsung langsung cek aja di IG-nya Fitrah.Seman2 Cimahi. Lalu di sana juga ada banyak sekali program-program lain yang ditawarkan oleh Fitrah, dan teman-teman semua berkesempatan untuk bergabung dan join bareng-bareng bersama Fitrah ya. Kemudian, seperti tadi saya sampaikan, ini adalah episode pertama dari 5 rangkaian episode Ikatan Fitrah, dan yang terdekat adalah minggu depan kita akan ketemu lagi di episode kedua dengan pemateri yang sangat luar biasa, yaitu AA Deda. Ya, nanti kita akan bertemu dengan Ustadz Deda, dan minggu depan temanya adalah berkahnya ilmu dicerminkan oleh akhlak. Nah, ini bisa menjadi kaitan dari apa yang kita pelajari hari ini ya teman-teman semua ya. Jadi jangan sampai dilewatkan.
Dan langsung aja nanti satu kali teman-teman sudah mendaftar itu akan mengikuti 5 rangkaian, dan semoga teman-teman diberikan kemudahan oleh Allah untuk join nanti ya ketika waktunya tiba. Dan selanjutnya juga teman-teman semua, kami ingin menyampaikan terima kasih yang sangat luar biasa atas kehadirannya pada pagi menjelang siang hari ini. Kehadiran teman-teman semua ini menjadi, untuk saya pribadi ya, menjadi suatu sumber kekuatan, karena saya juga menjadi belajar, saya juga jadi termotivasi, dan semoga teman-teman semua merasakan manfaat dari ikatan fitrah kita pada episode hari ini. Dan mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian diakhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita tutup, satu lagi ada informasi tambahan buat teman-teman semua, ada hadiah, satu lagi hadiah menarik. Hadiah istimewa ya, ada secret present buat teman-teman semua. Untuk apa? Untuk yang bisa membuat resume terbaik. Gimana caranya? Hari ini kan teman-teman sudah belajar bersama, sharing sama-sama. Nanti dibuat resumenya dengan kreasi teman-teman, dan pemilik resume terbaik akan mendapatkan hadiah dari Fitrah, tapi harus di-tag di Instagram atau diposting di story atau feed Instagram teman-teman, dan jangan lupa tag fitrah.92cimahi. Dan untuk pemenangnya nanti akan kami umumkan di IG Fitrah. Jadi ditunggu ya resumenya ya semuanya. Silakan untuk bikin resume sebaik-baiknya dan semenarik mungkin ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di episode Ikatan Fitrah minggu depan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat berakhir pekan. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih banyak Kang Tete. Terima kasih Bapak dan Ibu guru semua. Terima kasih. Jangan lupa nanti di-share-share lagi ya infonya biar banyak yang gabung. Dan untuk Akang Teteh. Ya, baik. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Untuk Akang Teteh Fitrah mungkin bisa stay dulu ya. Iya. Terima kasih banyak. Oke. Teh Nisa, bagaimana Teh Nisa? Over apa sih? Ganti. Teh Nisa ganti. Gimana Teh Nisa? Jadi ini Teh? Nggak ada ya? Mungkin kayaknya udah terbiasa ini mengadakan acara, jadi udah tinggal. Ya, jadi segini aja bersilaturahminya ya. Gimana, mau dilanjut apa udah? Buat wawancara aja lah ya. Makasih banyak udah menyelenggarakan acara hari ini dengan luar biasa. Semangat terus sampai tanggal 23 Mei. Semangat dong, kan sesi terakhir luar biasa. Iya, semangat banget ya. Gak kenang ya. Oke, udah berarti ini udahan aja nih. Iya, tadinya kan mau koordinasi publikasi, cuman anak-anak publiknya juga pada nggak ada. Ada sih itu Inai. Oke, ya baiklah. Terima kasih Nisa, terima kasih Hilmi, terima kasih Arfi, Azarin, terima kasih Nada, Sani, Teh Sani, April, dan Inaya, dan juga Kang Bakti, terima kasih. Assalamualaikum, live ya, bye-bye. Hilmi, makasih Hilmi. Makasih banyak semuanya. Aku akhiri ya.